Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salma Ainunihaya dengan nomor NPM 2110301033. Video ini merupakan video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengajaran berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk mendapat ilmu baru? Ya, pastinya siap ya. Sayang sekali, lagi-lagi kita hanya bisa menyampaikan materi lewat video pembelajaran pada hari ini karena situasi sekarang ini sedang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Ya, kita semua pasti jenuh dan tidak sabar untuk kembali ke situasi normal kan? Nah, maka dari itu tetap patuhi protokol kesehatan ya berlaku ya anak-anak. Baik, seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Seperti apa itu teks eksplanasi, apa saja ciri-cirinya, struktur teks tersebut, serta contoh dari teks eksplanasi. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sesuai keyakinan agar dilancarkan dalam belajar, serta agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ingat, siapkan buku dan bolpoin, simak video dengan sungguh-sungguh, catat hal-hal yang penting, jangan melamun, apalagi tinggal tidur. Jangan ya anak-anak. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan juga proses. Lalu, bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Nah, jika kalian penasaran tentang itu, maka cara agar kita tahu apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi atau bukan adalah dengan mengetahui ciri-ciri juga struktur dari teks tersebut. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama belajar tentang ciri-ciri teks dan struktur teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Kemudian struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif, kemudian menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang terakhir bersifat informatif. Kemudian untuk contoh dari teks eksplanasi, apakah kalian pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak seperti koran dan majalah? Nah, jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi.
Nah, sekarang sudah paham kan apa itu teks eksplanasi? Kita udah belajar lengkap ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, sampai struktur teksnya. Semoga dapat membantu kalian untuk mengenali teks eksplanasi di kemudian hari. Jika ada yang belum paham tentang materi teks eksplanasi tadi, jangan khawatir. Kalian bisa menanyakan apapun kepada saya lewat grup kelas atau chat pribadi. Untuk tugas, saya sudah membagikan PDF tugas di grup kelas. Tolong dikerjakan sesuai dengan deadline yang tertulis ya. Baik, kalau begitu saya tutup pembelajaran lewat video hari ini. Selamat menjalankan aktivitas lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.